Pernahkah Anda bertanya, mengapa saya sulit sekali menguasai bahasa asing, padahal sudah belajar bertahun-tahun? Jawabannya seringkali bukan karena metode belajar yang salah, atau karena kita tidak punya waktu, tetapi karena 3 penghalang utama yang tidak kita sadari. Mari kita bahas satu persatu. Satu. Mental block. Bahasa itu sulit. Ini adalah jebakan pertama yang paling umum. Bahasa asing itu susah. Kalau saya katakan kepada Anda, apakah Anda mau belajar bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Thailand, atau bahasa Italia? Apakah menurut Anda belajar bahasa-bahasa tersebut mudah atau sulit? Saya hampir bisa memastikan bahwa jawaban Anda adalah belajar bahasa-bahasa tersebut sulit. Ini Anda ucapkan bahkan sebelum Anda mulai mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Sekarang mari kita lihat anak-anak usia 2 tahun di negara-negara tersebut. Bukankah anak-anak usia 2 tahun sudah bisa menguasai bahasa mereka untuk berkomunikasi? Ini sering dianggap sebagai candaan. Tapi coba sekarang kita lihat secara ilmiah. Bukankah kemampuan berpikir anak usia 2 tahun belum maksimal? Mengapa mereka bisa menguasai bahasa mereka yang menurut Anda sulit untuk dipelajari? Bagaimana kalau kemudian kita simpulkan bahwa bahasa sebenarnya mudah untuk dipelajari? Hanya dengan kemampuan berpikir yang rendah saja, kita dapat menguasai bahasa. Apakah Anda setuju dengan kesimpulan ini? Mungkin Anda berpikir bahwa bagi Anda, bahasa-bahasa tersebut adalah bahasa asing, sementara bagi anak-anak tersebut, bahasa tersebut adalah bahasa ibu mereka. Baiklah, sekarang kita lihat proses belajar bahasa daerah atau bahasa ibu. Dalam beberapa bahasa, ada tingkatan bahasa, tingkatan rendah atau kasar untuk berkomunikasi dengan sesama dan tingkatan tinggi atau halus untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Misalnya dalam bahasa Jawa, ada kromo inggil. Dalam bahasa Sunda, ada basa lemes. Dalam bahasa Bali, ada basa alus singgih. Pertanyaan saya, ada berapa banyak anak muda yang mempelajari bahasa pada tingkatan tinggi atau halus tersebut? Jawabannya adalah banyak anak muda yang tidak mempelajari bahasa pada tingkatan tersebut. Apa sebabnya? Pada umumnya mereka mengatakan bahwa bahasa tingkatan tinggi atau bahasa halus tersebut sulit. Sekarang mari kita analisis. Kalau dilihat dari posisi bahasanya, bahasa-bahasa tersebut adalah bahasa daerah mereka sendiri, bukan bahasa asing. Nah, kalau kita membuat kesimpulan bahwa kita lebih mudah belajar bahasa daerah daripada belajar bahasa asing, kesimpulan ini tidak sesuai dengan kenyataan tadi. Lalu, sebenarnya apa yang menjadikan orang mengalami kesulitan belajar bahasa baik bahasa asing maupun bahasa daerah? Jawabannya adalah karena ada mental block itu. Di dalam pikiran mereka ada keyakinan bahwa bahasa tersebut sulit untuk dipelajari. Keyakinan ini seperti tembok tak terlihat yang membatasi potensi kita. Kita sering mendengar orang berkata, bahasa Arab itu rumit, banyak harakatnya. Bahasa Korea pakai huruf aneh. Bahasa Inggris penuh dengan pengecualian aturan. Bahasa halus sulit untuk dipelajari. Keyakinan ini harus dibuang jauh-jauh. Kunci pertama belajar bahasa adalah membuka diri dan percaya bahwa ini bisa dipelajari. Ingat, saat kita berkata bahasa itu sulit, sebenarnya kita sedang meyakinkan diri untuk menyerah sebelum memulai. Faktor kedua adalah takut salah. Banyak orang yang paham gramar, tahu kosakata, tapi tidak pernah berani bicara. Mengapa? Karena takut dikoreksi. Takut ditertawakan. Takut dianggap bodoh, padahal kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kita saja dalam berbahasa Indonesia masih sering salah, bukan? Contohnya, buku itu saya pinjam dulu ya. Seharusnya, buku itu saya pinjam dulu ya. Ini dia tempat favorit gue. Dalam bahasa baku, inilah tempat favorit saya. Kita tahu itu bukan bahasa baku. Tapi, komunikasi tetap berjalan, bukan? Contoh lain adalah ketika imam akan memulai sholat, dia berkata, yang membawa HP harap dimatikan. Siapa yang disuruh dimatikan? Jangan kita menganggap bahwa kesalahan seperti ini hanya terjadi dalam bahasa Indonesia. Orang Inggris pun membuat kesalahan ketika berbicara. Misalnya ada yang mengatakan, I did not know nothing about it, padahal yang dimaksud adalah, I did not know anything about it. Nah,
Kalau orang Inggris saja salah dalam berbahasa Inggris, kenapa kita harus takut salah? Yuk terus berlatih. Tidak usah takut salah. Jadi, jangan menunggu sempurna untuk mulai berbicara. Nah, kalau dalam berbahasa Indonesia saja kita juga salah, kenapa kita takut salah ketika belajar bahasa lain? Faktor ketiga yang menghambat adalah keengganan menerima hal yang berbeda dari kebiasaan kita. Saat belajar bahasa asing, kita sering membanding-bandingkan. Kok dalam bahasa Jepang kata kerjanya di belakang? Kok bahasa Prancis benda bisa punya jenis kelamin? Kok bahasa Arab bacanya dari kanan ke kiri? Seringkali, pertanyaan ini muncul dalam nada protes, kok bisa sih? Aneh banget. Inilah sikap yang perlu kita ubah, daripada berkata, kok begitu, dengan nada heran, lebih baik ubah menjadi, oh begitu, dengan nada ingin tahu bagaimana menerapkan konsep ini dalam belajar bahasa. Saya akan berikan contoh perbedaan yang sangat mengganggu orang dalam belajar bahasa lain, yaitu bahwa di beberapa bahasa, kata benda mempunyai jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan dan ada yang netral. Coba kita lihat kata yang maknanya rumah dalam beberapa bahasa. Kata rumah bahasa Arabnya adalah bait. Dalam bahasa Arab, kata benda ini masuk kategori benda laki-laki. Kata rumah bahasa Prancisnya adalah maison. Dalam bahasa Prancis, kata benda ini masuk kategori feminin atau perempuan. Kata rumah bahasa Jermannya adalah Haus. Dalam bahasa Jerman, kata benda ini masuk kategori benda netral, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Tentu saja, ini hal yang tidak mudah untuk diterima. Tetapi kalau kita membuka diri dengan mengatakan oh begitu, kita akan dengan mudah menerima ini dan itu artinya kita akan bisa melanjutkan belajar bahasa dengan lebih nyaman. Bahasa bukan soal benar atau salah. Bahasa adalah sistem yang hidup, tumbuh dari budaya dan sejarah. Dengan berkata, oh begitu, kita sedang membuka pintu pemahaman. Kita sedang berkata, saya siap belajar, bukan menghakimi.